Perjalanan Isaac Newton menemukan Tuhan dan menolak faham Trinitas Kristen dan memprediksi adanya pembaharuan agama. Nama Isaac Newton, tentu saja semua orang tahu, ia merupakan salah satu ilmuwan terhebat yang pernah hidup. Dia memaparkan 3 hukum gerak dalam bukunya yang luar biasa Principia Mathematica. Ia menemukan hukum gravitasi universal, hukum kuadrat jarak terbalik yang terkenal. Dia banyak menulis tentang cahaya dan optik setelah melakukan eksperimen asli tentang cahaya. Dia menemukan kalkulus. Dia menolak otoritas filsuf Yunani Aristoteles dan mempromosikan sains berbasis eksperimen. Namun tidak banyak diketahui bahwa Newton juga seorang Kristen yang banyak menulis tentang agama Kristen. Kita belajar dari tulisannya bahwa dia mempelajari Alkitab secara mendalam dan juga tulisan para pemimpin Kristen awal-awal. Khususnya, Newton menyimpulkan bahwa dogma Tuhan Tritunggal adalah doktrin palsu dan karena itu menolak pembaptisan di gereja Anglikan, sebuah keputusan yang sangat tidak populer yang hampir membuatnya kehilangan posisinya di Universitas of Cambridge. Newton juga percaya bahwa kemurtadan umum terhadap doktrin-doktrin Kristus terjadi pada awal sejarah gereja Kristen, dan dia menulis bahwa pemulihan gereja Tuhan akan terjadi di masa depan. Meskipun tidak ada satupun tulisan keagamaan Newton yang diterbitkan selama masa hidupnya, setelah kematiannya pada tahun 1727, John Conduit, pelaksana wasiat Newton, menerbitkan beberapa manuskrip teologisnya. Akhirnya sisanya muncul ketika manuskrip tersebut dilelang pada tahun 1936. Dalam makalah ini kita akan mengkaji beberapa tulisan Newton tentang agama. Newton adalah seorang ilmuwan dan orang yang beriman kepada Tuhan. Dia menulis Optik, sebuah studi tentang cahaya. Dalam risalah ilmiahnya ini, ia berhenti sejenak untuk bertanya, dari manakah alam tidak melakukan sesuatu yang sia-sia? Dan dari manakah semua keteraturan dan keindahan yang kita lihat di dunia ini muncul? Apakah mata dibuat tanpa keahlian optik? Dan telinga yang tidak mengetahui suara? Kemudian, jika pembaca tidak mengerti maksudnya, ia menyatakan dengan jelas, tidakkah dari fenomena tampak ada wujud yang tidak diketahui, hidup, cerdas, maha hadir, yang berada di ruang tak terbatas, melihat segala sesuatunya dengan cermat, dan memahaminya secara menyeluruh, serta memahaminya secara keseluruhan. Dalam Principianya yang terkenal, Newton menulis, makhluk ini mengatur segala sesuatu, bukan sebagai jiwa dunia, tetapi sebagai Tuhan atas segalanya. Tuhan yang Maha Esa adalah wujud yang kekal, tak terbatas, sempurna mutlak, dan dari kekuasaannya yang sebenarnya, maka Tuhan yang sejati adalah sesuatu yang hidup, cerdas, dan berkuasa. Dia bukanlah kekekalan dan ketidakterbatasan, namun kekal dan tak terbatas. Dia bukanlah durasi atau ruang, namun dia bertahan dan hadir. Newton juga menulis, saat saya menulis risalah tentang sistem kita, saya memperhatikan prinsip-prinsip yang mungkin bisa digunakan dalam mempertimbangkan kepercayaan manusia terhadap ketuhanan, dan tidak ada yang lebih membahagiakan saya selain merasakan manfaatnya untuk tujuan itu. Dengan kata lain, Newton berharap tulisan ilmiahnya dapat mengarahkan manusia untuk berpikir dan percaya pada Tuhan. Jadi, bagi Newton, ada perpaduan alami antara sains dan kepercayaan pada Tuhan. Dalam Kitab Mormon, Alma berbicara tentang melakukan eksperimen individu. Dia menggunakan istilah yang sama yang kemudian digunakan oleh Newton untuk mempelajari asas-asas keagamaan. Bangunlah dan bangkitkan kemampuanmu, bahkan untuk bereksperimen dengan kata-kataku, dan latihlah sedikit tentang iman. Sekarang, kita akan membandingkan firman itu dengan sebuah benih. Sekarang, jika kamu memberi tempat agar sebuah benih dapat ditanam di dalam hatimu, lihatlah, apakah itu benih yang benar, atau benih yang baik. Jika kamu tidak membuangnya karena ketidakpercayaanmu, maka kamu akan melawan roh Tuhan. Lihatlah, dadamu akan mulai membengkak, dan ketika kamu merasakan gerakan-gerakan yang membengkak ini, kamu akan mulai berkata dalam hatimu, pasti ini adalah benih yang baik, atau bahwa perkataan itu baik, karena benih ini mulai memperluas jiwaku. Ya,
itu mulai mencerahkan pemahamanku, ya, itu mulai terasa lezat bagiku. Dan sekarang, lihatlah, karena kamu telah mencoba percobaan itu, dan menanam benih itu, dan benih itu membengkak dan bertunas, dan mulai bertumbuh, kamu harus mengetahui bahwa benih itu baik. Alma 32.28-33. Sekarang bandingkan nasihat Alma mengenai percobaan firman Allah dengan nasihat Newton mengenai tulisan suci ini. Oleh karena itu izinkan saya memohon kepada Anda untuk tidak mempercayai pendapat siapapun mengenai hal-hal ini, karena kemungkinannya besar tetapi Anda akan tertipu. Apalagi kamu harus bergantung pada penilaian orang banyak, karena dengan demikian kamu pasti akan tertipu. Namun selidiki sendiri tulisan suci itu dengan sering membaca dan merenungkan terus-menerus atas apa yang Anda baca, dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mencerahkan pemahaman Anda jika Anda ingin menemukan kebenaran. Yang jika pada akhirnya engkau mencapai nilai yang engkau inginkan di atas segala harta lain di dunia dengan alasan kepastian dan kekuatan, hal itu akan menambah keimananmu, dan kepuasan yang mantap dalam pikiranmu yang hanya Dia yang tahu bagaimana memperkirakan siapa yang akan mengalaminya. Tampaknya jelas bahwa Newton membagikan pengalamannya sendiri dalam menelaah tulisan suci serta kepastian dan kepuasan firman Allah yang diberikan kepadanya, sama seperti Alma membagikan pengalamannya berdasarkan penanaman firman Allah dalam hatinya. Memilih Abraham dan keturunannya. Dan ketika mereka melakukan pelanggaran di Mesir, Tuhan mengubah mereka melalui Musa. Dan ketika mereka kembali melakukan penyembahan berhala dan amoralitas, Allah mengutus para nabi untuk mereformasi mereka dan menghukum mereka dengan pembuangan di Babilonia. Dan ketika mereka yang kembali dari pembuangan, mencampurkan penemuan manusia dengan hukum Musa atas nama tradisi, dan menekankan agama bukan pada tindakan pikiran, namun pada tindakan dan upacara lahiriah, Allah mengutus Kristus untuk memperbaruinya. Dan ketika bangsa itu tidak menerima Dia, Allah memanggil bangsa-bangsa selain Yahudi. Dan sekarang bangsa-bangsa selain Yahudi telah merusak diri mereka sendiri. Kita boleh berharap bahwa Tuhan pada waktunya akan mengadakan reformasi yang baru. Dan dalam semua reformasi agama yang dilakukan sampai sekarang, agama terhadap Tuhan dan sesama kita adalah agama yang satu dan sama, sehingga inilah agama tertua di dunia. Newton berpendapat bahwa agama yang samalah yang dipulihkan dari waktu ke waktu oleh Tuhan karena manusia menyimpang dari agama yang benar ini. Beliau menyimpulkan, maka misteri pengembalian segala sesuatu ini dapat ditemukan di dalam semua nabi, yang membuat saya sangat kagum bahwa hanya sedikit umat Kristiani di zaman kita yang dapat menemukannya di sana. Kesimpulan, Newton meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 1727, dan dimakamkan di Westminster Abbey pada tanggal 4 April. Peti matinya dibawa oleh Lord High Chancellor, Duchess of Montrose dan Roxborough, dan Earls of Pembroke, Sussex dan Macclesfield. Ilmuwan besar lainnya yang dimakamkan di dekatnya termasuk James Clerk Maxwell dan Michael Faraday. Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan terhebat di dunia. Dia memanfaatkan kejeniusan dan kekuatan penalarannya untuk menghasilkan penemuan ilmiahnya yang terkenal termasuk hukum gerak, hukum gravitasi universal, studi optik, dan penemuan kalkulus. Namun dia juga seorang Kristen yang taat, dan dia menggunakan kejeniusan intelektual yang sama dalam analisisnya terhadap agama Kristen, dan dia mendasarkan keyakinannya pada studinya sendiri tentang Alkitab bersama dengan para penulis Kristen awal-awal. Berdasarkan studinya ia menolak doktrin Trinitas dan membuktikan bahwa doktrin tersebut tidak alkitabiah. Ia juga menyimpulkan bahwa telah terjadi kemurtadan dari gereja Kristus yang sejati, dan suatu saat nanti akan ada pemulihan. Pemahaman yang disampaikan oleh Newton sangat sejalan dengan agama Islam, bahwa agama di dunia ini hanyalah satu yang selalu diperbaharui oleh para nabi-nabi karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh umat agama, dan Newton juga meyakini bahwa Tuhan adalah satu dan menolak ajaran Trinitas Kristen. Sekian, semoga bahagia dan sampai ketemu kembali di thread saya berikutnya.